warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para kiai, para sesepuh, bini sepuh, jamaah ingkang hadir, jamaah yang hadir yang menunggu berjam-jam, niki sampun rencana Allah. Sampun rencana Allah, sudah jadi rencana Allah. Mengapa ngajinya jam 10:30? Apabila ngajinya tadi jam 19, ya dengan gerebeken, nggih ya, gerebeken kalih kosidan. Dulu Bapak Ibu anggene kula wejang diwejang bapa, diwejang dening para masayih iku dalu. Wis niki ketemu menawi gak wonten enten ngene saged mriki. Nek mboten cekap lho ya. Malam hari ini saya akan membahas surat Al-Baqarah 257, termasuk judulnya gini: jangan kau biarkan ruhmu tenggelam di dalam kegelapan. Jangan kau biarkan ruhmu tenggelam di dalam kegelapan. Ruh yang tenggelam di dalam kegelapan itu ruh yang bagaimana? Sebab kita menungso kajibah, tahu kajibah nggih? Hah? Kajibah, kewajiban. Keletakan jasmani juga rohani. Yang kumaksud tadi bukan gelapnya jasmani, tapi gelapnya rohani.
Sebab apa rohani kita itu tenggelam dalam kegelapan, akhirnya rohani kita itu tidak bisa menghadap pada Allah dengan benar. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Tatkala ruhaniyah kita, Bapak Ibu, manusia ini masuk di dalam zona akil balik, niki sing rawuh sing ngaji lak sedaya kan akil balik punan nggih, bukan kanak-kanak tapi sudah kawak. Jadi bukan taman kanak-kanak tapi taman kawak-kawak. Saat itu ruhania kita ditipu oleh nafsu dalam diri kita, yaitu nafsu nafsiyah dan amarah di dalam sifat basariyah. Dengan apa nafsu nafsiyah dengan amarah gelapkan kita dengan apa? Dengan namanya hubbus syahawah. Apa hubbus syahawah itu? Niki waktu sampai longgar mboten? S2. Yes. Masalahnya saya ini nanti los ya. Itu omah pokoknya subuh gak apa-apa. Masalahnya paginya langsung kerja. Bon. Ketika Allah meletakkan ruh di dalam jasad masing-masing, sudah mencapai wilayah akil balik. Nafsu itu gelunuk-gelunuk melebu. Tahu gelunuk-gelunuk nggih? Apa bahasa Indonesia ini gelunuk-gelunuk? Masuk pelan-pelan di dalam hati sampean kali kula bicara ini. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Hirah, kesenangan dunia itu enak, kekal iki kekal. Nafsu bilang gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Nafsu itu membisiki, berkata di dalam dada kita, maksudnya adalah ruh. Fi sudurin nas minal jin natiwan nas. Nafsu bisiki kita lewat jin dan manusia. Bagaimana itu bentuknya nanti lewat jin dan manusia itu bagaimana? Sebab ketika ruh ini Bapak Ibu sudah masuk perangkap nafsu namanya kesenangan dunia, ruh itu pasti beriman, yakin terhadap selain Allah. Contoh nggih? Contoh. Ono ai contoh gini. Kopi. Iki contoh lho, Bu. Senes kula ngelak mboten contoh kok. Kopi
dicampur gula bagi wong sing perokok gurih nggih mboten cocok. Ketika tak ombe panas-panas, tak ombe tenan lho masih panas. Roh iku nafsiku ngomong. Muncule panas gurih iku teko kopi. Roh yakino panase gurihe legi pahite jenenge gurih iku muncule dari kopi. Akhirnya roh kita meyakini panasnya gurihnya itu tidak dari Allah, tapi dari kopi atau banyu panas. Banyu panas kopi iku makhluk senes, makhluk toh itu makhluk. Kita dipaksa untuk beriman munculnya gurih dari kopi, munculnya panas dari air. Ruh gak mungkin kak, tidak bisa ruh itu mengatakan dari Allah, gak bisa. Ini kalau roh tenggelam di dalam kegelapan. Jadi roh ini tidak bisa tembus sambung terhadap urip, hidup, zat Allah di kopi atau di air, nggak bisa. Padahal di dalam surat Al-Hadid ayat 3 Allah katakan huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Allah iku yo ning jerone kopi, jerone banyu, jerone awakmu, njabane awakmu. Dise Allah iku tadi waktu di hadapan saya ada meja, ketika ada meja di hadapanku ini mesti ada meja, ada kolong meja. Tapi ketika mejaku pindah, ada apa ini? Bisa nyebut mboten sampean? Inilah yang dimaksud dalam Al-Qur'an, laisa lahu kamislihi syai'un. Wujude Allah itu ya tidak bisa kau serupakan dengan apapun, kau tidak bisa menyebut dengan apapun. Ini antara saya dengan jenengan. Dan ini ada di dalam diri kita dan di luar diri kita, dan tidak bisa sesuatu hal yang membatasi, tidak bisa. Ketika ruhaniyah kita itu sudah masuk perangkapnya nafsu syahwat ini, itulah yang disebut ruh yang gelap pada Allah. Jadi nggak bisa pak, ruhaniyah ini makrifat pada Allah di kopi ataupun di air, nggak bisa. Mesti menyalahkan airnya bila mana panas. Orang ngono entuk no kopi ora eneng lepeki pulih kepanasan. Akhirnya merantak nyalahno sapa? Hati ini akan fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Penyakitnya tambah kandel. Akhirnya rasan-rasan toh ya. Lah iya tamu ora tidak dikasih lepek boleh kepanasan, nah gitu ya. Lah ini kalau ruh tenggelam di dalam jebakan hawa nafsu. Innalladzina kafaru auliya ahumut taghut. Ini
Golongan ruhaniyah saya itu golongan innalladzina kafaru, yaitu golongan yang ngingkari, gak mau nerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, yaitu ajaran sangkan paraning dumati, gak mau. Ajaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun gak mau. Ajaran tauhid tidak mau. Sesungguhnya orang-orang yang menolak ajaran tersebut auliya ahumut tohut, mereka itu menjadikan tohut itu sebagai penolong. Apa tohut? Gini maknane nggih secara lugat berhala, secara istilah kesenangan duniawiyah yang sudah masuk di dalam hati. Bisa diterima ya? Oke. Halus-halus. Monggo klek rokokan nyantai. Jadi ini mau katanya tadi jenengan santai waktu ini. Ngaten lho. Wis. Sampai umur berapa kita tetap tenggelam di dalam jebakan nafsu ini? Sampai kapan? Allah sampun dawuh dalam satu ayat, kalau ana dewi nggo surate. Ayat ngeten. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh celaka, sungguh sengsara ruhaniyah itu manakala terus-menerus tenggelam dalam kegelapan sampai mati. Dia itu mendustakan, tidak mau bertemu terhadap Allah. Jadi ruhaniyah itu ketemu berhala terus karena berhala yang dijadikan sebagai penolong. Itu tadi kopi. Akhirnya jatuhnya imannya ruh itu terhadap selain Allah, yaitu makhluk disebut tohut, berhala. Cara ini tadi kopi atau air. Aku yakin panasnya sebabnya air, aku yakin gurihnya sebabnya kopi. Sungguh celaka, sengsaralah bagi orang-orang yang tidak mau bertemu Allah ruhaniyahnya, tapi tiap hari, tiap saat, tiap waktu bertemu selain Allah. Makanya jangan heran ketika dulu jenengan belum menerima ajaran iki, sholat sak sholat iku seperti rubuh gedang. Tahu rubuh gedang? Bahasa Indonesia rubuh gedang ya apa? Rubuh gedang, bahasa Indonesia rubuh jatuh pisang. Jatuh pisang. Janek bahasa Jawa jan pawenak lho Pak ya. Tapi kasihan yang di luar Pak, yang tidak mengerti bahasa Jawa itu WA terus kepada saya, Gus mbok yo bahasa Indonesia, kami di sini di NTB, Lombok, di Sumatera, di Lampung banyak yang tidak mengerti bahasa Jawa. Oke, saya upayakan. Pun terus bagaimana kita caranya untuk keluar itu? Ini nanti yang akan menjadi pelajaran inti kita. Sebab orang-orang yang kegolong orang yang sengsara itu ketika akil balik sampai mati dia tetap tidak mau bertemu Allah. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Dia sadarnya nanti kalau pertemuan terhadap Allah itu sangatlah penting.
dan kebutuhan yang kekal tatkala mau meninggal. Orang Jawa mengatakan naza, sakaratul maut. Hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan. Dia tidak sadar iku sampai detik-detik dia mau mati. Lah, artinya ketika naza dia sadar. As-sa'ah baghtatan, ketika datangnya perkara yang mengagetkan, yaitu baru dia sadar. Ketika sadar dia minta pada Allah, ya Allah, ruh sampean, ruh kita manusia itu bilang sama Allah, kembalikan saya walaupun sesaat ke dunia lagi, saya tak mertobat, saya tak tinggalkan. Nih lho Pak, udah hartaku tak kasihkan masjid, tak kasihkan fakir miskin, semuanya. Kesenangan dalam hatiku tak lepaskan. Allah jawab, ya apa? Allah jawab bagaimana? Nger, kasep nger. Biyen awakmu wis tak elingno lewat utusaku ning dunya rupa menungso. Jawabmu ya apa nger? Ngaji apa ya? Sesat gitu Pak. Iku sing tak rasakno Pak. Ketika kami berdakwah menyerukan tentang iman yang benar, untuk kembali wad'u ila rabbik, roh dan lekas kembali pada Allah, jawabannya apa? 99,9%, Cak. Tak tulis ya. Dari 100%, 9,9% menolak, 1% menerima. Kata pundi Pak? Wis sampeyan hitung dhewe sak RT iku wong pira? Wa minhum man hadanallah. Didik Pak, hanya 1% yang mau menerima. Wa minhum man haqqat minadh-dhalalah. Yang 99,9% bersikukuh ruhaniyahnya itu bersukaria dengan kesenangan dunia. Sebab mereka itu beranggapan, berkeyakinan gini Pak, aku seneng nek dunyaku akeh, aku bahagia punya istri, punya anak, harta benda, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantharah, mewah. Mereka bersukaria hatinya. Loh, bukan perkaranya itu tidak boleh. Kita sebagai manusia di dunia ini Bapak Ibu wajib kerja. Kita sebagai seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wajib bertanggung jawab atas kelangsungan kebutuhan duniawiyah pada keluarga. Tetap kerja, sandang pangan papan, udah carilah sesuai dengan kemampuanmu. Kadang-kadang itu ono Pak, Bu, bukan ibu niki, bukan ibu sing ono gini ndak, bukan ibu yang ada di sini. Kemampuannya Bapak iku dalam satu hari kerjanya 150, dituntut 500. Berhubung istrinya itu bidadari sak kampung, maneman Pak, oke digolek-golek no.
Wis entah apapun itu bentuknya, entah halal entah haram, yang penting satu hari 500. Nggih ngeten iki. Suami cepet bongko ngeten iki. Ditekan terus penghasilan oleh seorang istri. Cuman istri mriki mboten apian. Termasuk salah satu mar'atun sholihah, istri yang sholihah itu adalah tidak menuntut di atas kemampuan suami dalam hal mencari nafkah. Nggih. 1 bulan dikasih 1 juta, alhamdulillah. Bu nggih. Wis pokoke sampean olah duit 1 juta sekiranya cukup datang keluarga 1 bulan. Bulan depan gak tambah kurang, gak tambah lebih, ndak tambahku kurang. Berapa? 700. Alhamdulillah. Ibu wis ya sedaya yo karena Allah, tak terima. Bulan depan tidak tambah banyak, malah tambahku kurang. 300 1 bulan. Sebagai istri bingung Pak, piye ngature? Wis gampang. Dulu kita bisa beli makan ikan tahu tempe. Sekarang 300 diumetkan, bagaimana cukup 1 bulan? Mudah, belikan aja uyah. Loh, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Berhubung ayahe sudah ngaji dinul haq, nerima ajan Rasulullah ini, bilang gini, Dek, apapun sangka Allah. Iya Mas, ya pun ayo diterima. Bahlah mati kaliren, kula yakin boten. Ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Walaupun panjenengan ini punya hutang yang menurut akal nggak bisa nyaur, ya mohon maaf, walaupun jenengan hanya uang 300, Allah tidak akan pernah membiarkan kekasihnya dalam berlarut kesusahan. Pasti dikasih jalan, pasti dikasih. Gak mungkin kita mati gara-gara kaliren. Nah, bahasa Indonesia kaliren apa? Kelaparan. Gak mungkin. Yang tadinya punya hutang, aku yakin dikasih jalan Allah. Barang siapa yang terus menerus hatinya bertakwa, berarti bertakwa itu adalah berzikir terus, yang sudah kami ajarkan itu ya, zikir yang bisa klik dong ke Allah, yaitu sirrul asrar. Aku yakin tidak akan pernah hati sampean iki mau tidak dikasih Allah jalan, pasti dikasih. Sama dengan bukti pada hari ini tadi. Secara sifat basariah, secara akal kita, ya jangan ngaji jam 10:30 lah. Kami menunggu mulai sore lah gitu toh. Nggih mohon maaf ya, duka niki sing piye kita miskomunikasi Pak. Nggih mohon maaf manakala saya yang salah. 1 bulan yang lalu itu namanya Bu sinten niku sing Khairiyah, itu ya saya anggap jamaah mriki. Gus ngaji grobokan nggih. Oh nggih. Sagete sampean tanggal pinten? Saya ditanya gitu. Saya lihat tanggal 11. No. Saya kira yang biasa rutinan iki. Pun kalau catat Pak, acaranya sarangan bersamaan dengan walimatul arus. Anggepan kulo nggih niki.
Pun kula tulis. Terus salah sijine jamaah wekdalanu ketemu kula. Cuman pada saat itu saya belum dikasih waktu jam berapa, belum. Cuman tanggal 11 hari napa niki? Hari Selasa. Terus kepanggih ketemu jamaah sing mriki petung teng griya mriku. Oh iya saya sudah di calling tanggal 11. Tanggal 11. Mungkin pemahamannya beliau adalah ya jamaah mriki. Kula nggih ngoten nganggep, pun nyantai mawon. Ketemunya tadi saya status kok ada masuk, Gus, antara alamat dengan Sherlocknya gak sama. Bingung Pak saya, loh kok bisa? Terus saya ngubungi Bu Khairiyah ya, Bu sing bener mana? Saya juga menghubungi salah satu jamaah mriki. Yang benar mana sih ini? Wes menisan gak budal ngono. Mau nggak budal tadi saya. Terus akhirnya ibunya jawab jam 20, berarti jam 8 lah gitu nggih. Terus saya berangkatnya tadi jam 3 kirang 15 menit. Kok umpama Gusti Allah mitungi mau mulai pagi mau niki kula letakkan meriasar. Kalau ada 2 tempat lagi tuh lah Gusti Allah nggak kasih weruh. Ternyata memang benar diletakkan gak dikasih weruh, diletakkan jam segini supaya suasana ini tenang. Paham nggih? Wis sing penting gak ono sing perlu disalahke, iku kabeh rencanane Gusti Allah. Ngombe kopi dhisik. Monggo ngopi. Pun wis kembali ke materi. Kita satu di antara yang lain gak sama Pak umurnya ya, ada yang 30, 40, 50 bahkan 60. Mbae pinten mbah sampeyan? 81 loh. Kita yang masih 40, 50 belum tentu nanti sampai 80. Wes, kita nggak usah gegeran masalah umur. Yang penting kita sudah wa minhum man hadanallah, masuk pada golongan yang dapat hidayah dan menerima petunjuk Allah untuk kembali ke Allah. Sisa umur kita ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk melepaskan diri dari jebakan hawa nafsu. Caranya bagaimana? Guys, caranya bagaimana? Pun simple. Allah katakan dalam satu ayat, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Kok gak lega sirene gak tak tulis rek, ben lega rek. Ini ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Ngaten wau niki Pak ya.
Mboten tlaune. Ya bengkong. Ngeten. Saya cobi sampean buka surat Al-Baqarah 257. Ora eneng sinyal. Sing offline. Nggih, 57. 257. Manu iki alif iki. Ya biasa ke adik mutakalim. Gini ya. Gini. Orang-orang yang percaya pada Allah dan menjadikan Allah sebagai imamnya, penolongnya. Bukan Allah jeneng lho Pak ya, bukan Allah nama, tapi iki lho. Nggih? Paham nggih? Hidup ini. Orang-orang yang beriman yang menjadikan Allah sebagai imamnya, penolongnya. Yukhrijuhum, manakala Anda mau menjadikan Allah sebagai imammu, sebagai walimu, sebagai mursyidmu, sebagai penuntunmu, sebagai imanmu, maka yukhrijuhum, Allah akan mengeluarkan ruhaniyahmu dari minadz dzulumat, kegelapan menuju ilan nur. Gini Pak, sampai dipindahkan dari hubus syahwah hatinya. Artinya hati ini ditarik Allah di dalam kopi tadi, dalamnya kopi. Ruhaniyah sampean ini iku bertemu Allah. Wajah ruh sampean lewat rasa, iku wajah. Wajahnya ruh adalah iman atau rasa. Itu bisa sambung terhadap hidup yang meliputi kopi dan air. Paham nggih? Sehingga hati Anda itu terasa nyaman, terasa indah, terasa tenang. Itu cara ngeklik nih. Makanya mengapa saya katakan dzikir sirul asrar di poin su'aul basyirah. Apa su'aul basyirah? Menghadapkan, menyambungkan, melihat, menyaksikan sesungguhnya yang menjadikan panas atau gurih itu bukan air, bukan kopi, tetapi hidup. Akhirnya hatimu beriman. Itu namanya yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Anda ditarik Allah, dikeluarkan dari kegelapan menuju terang benderang terhadap Allah. Berarti siapapun Anda yang mendawamkan atau yang melakukan dzikir sirul asrar, maka Allah meletakkan cahaya makrifat dalam hati seseorang. Dengan cahaya itulah maka seketika gelap ini langsung hilang. Coba iki dipateni lampu nih yang ada gelap. Kalau gelap kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Tatkala dipetek lampunya nyala, seketika kegelapan hilang. Itu iki simple Pak. Cuman sebelum kita itu memahami sirul asrar, ada sejarah sampean. Wis kata cerita no kesawen.
kesuwen. Pertama ngoten nah. Ya ngono tak rokokan dhisik aku. Pun sampun. Bu, sampean mboten ngantuk ah. Alhamdulillah, Bun. Pertama prosesnya Anda harus punya guru akhirat. Bukan mursyid thariqah, bukan. Guru akhirat itu. Guru akhirat iku guru sing nuntun roh sampean, hati Anda tentang ilmu sangkan paraning dumati. Guru yang mewejang mendidik khusus ruhaniyah tentang ilmu kaweruh, tentang ilmu tauhid. Pertanyaan, apakah Rasulullah dulu begitu? Sekarang kok kebanyakan para alim ulama kok tidak? Kalau Rasulullah tidak, berarti kau bikin-bikin masalah, bikin-bikin acara bid'ah. Wis, rungokno kupingmu ya, buka ening Quran. Kalau bertanya apakah Rasulullah dulu itu menyampaikan tentang ajaran sangkan paraning dumadi apa gak? Ajaran ruhaniyah untuk kembali pada Allah pun ndak? Bukaan Quran surat apa? Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ger, surat apa itu? Al-A'raf. Anak sing hafidh ada. Walladzi arsala rasulahu. Surat apa? Ngunae nang ngene Google. Tes langsung keluar. Arsala rasulahu fil huda wa dinil haq. Ini Al-A'raf, Al-Asra. Mboten wonten Al-Asraf. As-Saff ya. As-Saff ayat 9. Nggih. Huwa utawi Allah iku alladzi hidup zat ya, arsala yang mengutus sapa hidup rasulahu terhadap utusannya ai Muhammad pada saat itu ya, bil huda dengan membawa petunjuk hidayah, wa dinil haq dan agama yang benar. Dinil haq ini Pak, ai dinut tauhid. Inilah agama sing tuwek. Kalau bahasa Jawanya, inilah ajaran sistem ilmu tauhid, ilmu tuwek. Supaya apa? Liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun, untuk mensucikan ya. Mohon maaf tak artekno langsung secara substansinya aja.
untuk membebaskan ruhaniyahmu dari jebakan hawa nafsu. Kalau ini sudah keluar, roh ini dari jebakan, dari kegelapan, ya tadi ndukur mamundi, kegelapan, maka ruhaniyahmu bisa ketemu Allah. Serban sing kotor, klambi sing kotor, gak mungkin langsung mlebu lemari. Ibu nyuci dulu, ya Bu ya, dicuci dengan ringso. Setelah itu gak langsung masuk lemari, dipepe, dijemur, kepanasan. Habis kering, gak langsung dimasukkan lemari, disetelui kok. Tahu disetelika? Dikasih minyak wangi baru masuk lemari. Artinya apa, Pak? Jenengan kalau sudah dimasuki ajaran Rasulullah dinul haq ini, jenengan kalau sudah diwejang mesti disuruh kholwat. Isinya kholwat mraktekke ngamalkan dzikir sirul asror di su'aul basyirah untuk melepaskan diri dari jebakan hawa, untuk melepaskan iman selain daripada Allah tadi. Soro, Pak. Itu tadi dicuci, dijemur, disetelika. Soro. Mereka yang tidak mau seperti ini, silakan berindah terus dengan hubbu syahwa. Nafsu ngomong, kekal kau, kekal. Wa zayyana a'malahum. Nafsu itu akan membuat indah apa yang ada di dalam kesenangan dunia, seakan-akan kekal selama-lamanya. Niki wa yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Nafsu itu membikin bagaimana kesenangan dunia itu segala-galanya. Dikatakan oleh nafsu, roh, kesenangan dunia mewah itu selama-lamanya. Penting itu, penting. Bahaya. Akhirnya kita pernah terjebak di sini, Pak. Terjebak di sini. Ya. Bapak Ibu, kembali kepada guru. Aulia iki. Allahu waliyu iki penolong. Secara makhluk kita harus punya guru akhirat, yaitu guru yang mendidik sistem atau intinya ilmu tauhid untuk ruhaniyah kita meninggalkan, keluar dari jebakan hawa nafsu. Setelah guru itu tadi kasih wejangan ngelmu dan akhirnya disuruh kholwat, maka jenengan inilah yang dikatakan oleh Allah sebagai proses perjalanan suluk nuju wusul dateng Gusti Allah. Yang jenengan ini ruhaniyah disebut fisabilillah, berjalan di atas jalan Allah. Yo sampean ruhaniyah inilah yang suluk berdasarkan dinul haq ini yang disebut memerangi hawa nafsu. Niku prosesnya, Pak. Secara satu sisi guru sing kula maksud manakala sampean bicara manusia, makhluk manusia, yaiku guru akhirat. Sinten kemawon sing didik hati Anda, siapapun yang didik hati Anda tentang ilmu ini. Berapa puluh, berapa ratus tahun, Pak, ini ditinggalkan oleh umat Islam. Mulai saat khalifah setelah Sayyidina Ali
tidak ada, dibunuh, Hasan Husain dibunuh. Sejak itulah peradaban ruhaniyah menungso manusia itu diajak ke sini. Tidak boleh ada gerakan tentang ajaran Rasulullah di dinul haq, nggak boleh. Apabila ada, disikat langsung, Pak. Dulu berhubung nggak ada hukum secara undang-undang KUHP, bunuh orangnya. Terjadi al-halat, terjadi Siti Jenar. Menguapkan kebenaran di dalam ruhaniyah ajaran Rasulullah, langsung dibunuh. Ana al-haq la fi jubati illallah. Gara-gara al-halat iku dawuh, aku adalah Allah. Tidak ada di dalam sarungku iki kecuali Allah. Itulah surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Lah orang yang di luar ngelmunya belum sampai di situ, belum menerima ajaran ini, kowah-kowoh, Pak. Tahu kowah-kowoh? Dia berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 29 mengatakan al-halat adalah kafir, wajib dibunuh, halal darahnya dikeluarkan. Al-Anbiya ayat 29 kalau nggak salah di situ. Siapa yang berani mengatakan aku Allah, maka dia terhukumi kafir. Wis. Padahal dia mengatakan aku ana al-haq, al-halatnya makhluknya sudah tidak ada, Pak, dalam diri al-halat. Nafsunya sudah nggak ada. Keakuan diri makhluk tidak ada, nggak ada. Itu namanya fana. Kalau sudah ini hilang, maka muncul dengan sendirinya kebenaran di dalam ruhaniyah, akunya Allah. Berhubung orang lain melihat makhluknya al-halat, akhirnya menuduh yang ngomong itu al-halat. Padahal al-halat sudah tidak ada dalam diri al-halat. Itu namanya tajalli. Loh, diajarkan Rasulullah, diajarkan. Kalau nggak percaya, buka di dalam surah Al-Anbiya 25 tentang ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Pun wama arsalna iki Allah yang dawuh, saya tidak pernah mengutus. Iki dawuh nang Kanjeng Nabi langsung. Saya tidak pernah mengutus min qablika, sebelum awakmu Muhammad, mir rasulin, dari seorang rasul. Berarti sebelum Rasulullah siapa? Nabi Isa dan ke atas nggih. Pun
illa nuhi, kecuali harus menerima wahyu inti. Niki wahyu inti, Pak. Inilah nanti munculnya dzikir fana'u dzikri. Ilaihi annahu berupa mana? La ilaha illa ana. Iki berupa ini inti wahyu. Artinya tidak ada Tuhan kecuali aku. Bahasa syariate Allah, ya. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Iki mentok, Pak. Jadi di dalam ruhaniyah al-khalat, iku akunya Allah yang muncul, bukan akunya al-khalat. Karena al-khalat sudah tiada, sudah fana. Lah, untuk mencapai wilayah itu, Pak, jenengan harus mendawamkan dzikir sirul asror, bos. Asror. Dzikir tanpa ngucap, di dalam dzikir itu ada 3 poin, ada 3 pintu: su'aul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Merasakan, mengimani, terus bertemu terhadap urip, kemudian menyatakan, wujudnya menyatakan la ilaha illa ana ini. Fana'u dzikri akhirnya. Ini tidak bisa direkayasa loh, Pak Bu, ya. Munculnya anak Allah tidak bisa direkayasa. Karena yang memperjalankan ruh dari fana ke isbat, dari tahalli ke tajalli, dari su'aul basyirah ke hakul basyirah, iku Allah. Hidup di dalam diri roh. Padha mek ngene, Pak. Sing nglakokno aku tutuk kene ya roh ki mang. Kok aku gak ono roh ya gak iso tutuk. Nisbate seperti itu. Coba sampean mau mati ning omah, bisa kesini sendiri jasad jenengan? Nggak bisa. Lah yang menjadikan jasad bisa sampai di sini karena roh. Roh iku cahayane Allah. Umpama ditarik ke aslinya, jasad roh iku bisa kumpul jadi siji karena hidup itu. Dan hidup itulah yang memperjalankan si roh dan si jasad sampai di sini. Saged dipaham nggih? Ya penak kula nek kari ngiring tok nggih. Enak. Iki jamaah ke awal kok nggih. Kok makane kula tak losno ae babahno wis. Kecuali tadi, Pak. Tadi habis isak tadi kan saya ngaji jamaah campur, Pak, ya. Nggak boleh, nunggu tahapan dulu. Tahapan. Istilah gini, Pak. Saya masak sate. Ipik. Sing kono ngrungokno, sing kono ambuh. Gurih sate undi iki. Biar digoleki, ngoten lho. Kadang-kadang orang bau sate nyatok ae. Aku darah tinggi. Wali. Bukan satenya yang salah, tapi dirimu ada penyakit darah. Ilang ngono iku dhisik. Wong sate ku enak ya, Pak. Loh. Kadang-kadang itu Pak pas apa namanya punya riwayat tekanan darah tinggi. Ibu nggak boleh ketok sate di, joget bapakmu. Lah ngoten Bu nggih, ben demi kebaikan Pak ben gak naik tekanan darah tinggi. Bu Pak kok ya Pak sate ditamplek, ojo iki kan prasmanan nak ngono ya, ono sate ono sampai ibu ditampel iku iwak teri ae. Terus-terusan Bu sakno Pak iki mati kaku sesuk kok. Wis tak gak apa-apa pisan-pisan pokoke gak ukeh. Lah 20 sonduk dihabiskan sendiri. Ya salahmu dhewe. Kalau satu nih nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa.
Lah iku ngarakno kurang itu persoalannya. Pun kembali. Saya tidak akan pernah mengutus utusan sebelum Muhammad namanya Rasul itu kecuali harus membawa mengajarkan tentang wahyu yang inti. Mana inti? La ilaha illa ana. Iki Pak. Muhammad terangno tentang la ilaha illa ana. Lho niku lho Pak jelasnya gitu. Mulai sejak khalifah sampai kalau boleh saya katakan 2014 disingitno. Siapa yang berani membahas ini dikafir-kafirno Pak, disesatno. Tadi saya menjawab pertanyaan dari orang-orang yang tidak suka saya membahas ini kemarin Pak ya. Mana buktinya kalau Rasulullah pernah mengajarkan? Saya tanggapi dengan dingin Pak. Coba pelajari surat Al-Anbiya ayat 25. Kalau Rasulullah tidak pernah diperintahkan untuk mendidik umatnya pada saat itu tentang la ilaha illa ana, gak mungkin ini akan muncul. Gak mungkin. Entah habis itu dari komentar tentang kula niku ngeten Pak, tak elingno pisan ping pindho ping telu gak kenek pun kula blokir wis. Nggih. Lah karuan saya ingatkan terus bisa diterima? Enggak Pak, didebat Pak. Ya enggak apa-apa. Tak terima. Tetapi semuanya itu nanti ada waktunya. Ya dah, ada waktunya. Saya memblokir itu kalau sudah keterlaluan Pak. Keterlaluan. Kita blokir, ngaten. Wis daripada apa namanya ada penyakit di tengah-tengah tubuh harus dikeluarkan, dioperasi gitu loh. Dioperasi. Pun bukti yang kedua fa'budun ini kata perintah Pak. Perintah terhadap Muhammad untuk hanya menyembah Sang Yang Tunggal. Paham ya? Urusan fisik itu apapun. Apakah fisikmu berdiri sholat, rukuk sujud lungguh? Apakah fisikmu itu macul, jualan, apalagi makan, bahkan beol, tetap hatimu harus menyembah terhadap Sang Yang Tunggal. Disebut menyembah terhadap Sang Yang Tunggal. Klik Pak, ning ati sampai lo klik. Semua itu karena hidup ini aku bisa beol. Jadi sambung dengan sendirinya. Itulah namanya menyembah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Surat Maryam ayat 36. Sesungguhnya Allah itu Tuhanmu dan Tuhanku, Sang Yang Tunggal itu dia. Fa'budu. Depno rohmu iku menyang urip. Hadza utawi cara untuk menghadapkan seperti ini iku siratum disebut sirotol mustaqim. Wat jalan yang jejak. Gak usah sampai ngenteni wat sirotol mustaqim sunah akhirat. Gak usah. Sekarang aktivitas dalam diri panjenengan itu ada wat sirotol mustaqim. Sebab di situ ada Allah. Temui Allah. Kalau Anda menemui maka Anda telah melewati sirotol mustaqim. Lah besok akhirat sampai ngintik kae. Tahu ngintik? Bahasa Indonesia ngintik itu apa? Lah ya apa loh Pak? Jalane ombo, meripat gak wuto. Wis sudah sering di dunia kita lewati. Akhirnya enggak akan ketipu. Misalnya ada nafsu, itu jalannya, oh bener, ini sering tak lewati. Sama dengan jenengan rawuh di sini,
awalnya sudah tahu di sini, sering ke sini, itu ketika jalan sudah Anda tahu, dibujuk ambek wong liya, "Cak, kemana?" Dusun apa nih? Manggal. Sampean sudah tahu, sering sampean lewati. "Oh, lewat sana loh. Ini bukan jalannya." Gak percaya sampean, karena sering sampean lewati. Kecuali Anda nggak pernah sama sekali. "Pak, mau kemana?" Manggal. Keliru Pak, sampean ini keliru jalannya, sana. Keliru jalan yang ke arah Pati atau jalan yang lain menuju desa yang lain. Sampean mesti percaya Pak. Nyun sewu, roh ketika naza iku iblis teko Pak. Mendo wong tua, mendo bojo, mendo guru, mendo apa? Mendo itu apa toh? Membo, menyerupai. Loh. Makanya kadang-kadang ya nyun sewu, ada orang nazak itu, "Aku ngelak, njok ngombe." Aku nah. Jadi celuk-celuk ndi anakku ndi wedhusku. Wis, Masya Allah. Tapi bagi ruh yang sudah sering bertemu Allah, sering lewat Siratal Mustaqim tadi, nggak begitu Pak. Ala inna auliya Allah, sesungguhnya golongan-golongan ruh yang sudah dijadikan kekasih Allah, la khaufun, tidak ada rasa takut, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, rasa khawatir gelisah untuk menghadap Allah nggak ada. Karena apa? Dia itu tidak buta, dia sudah tahu jalannya. Ngintik Pak, bahasa Jakarta itu ngintik, cepet wis. Walaupun ditipu iblis nafsu rupa membo anak, gak ngereken. Wis seret kalbarki, kata Rasulullah, koyok dini kilat. Seperti itu. Tapi bagi mereka nyun sewu yang mendustakan tentang ajaran ini pada saat di dunia, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, bagaimana Pak? Ning ngarep yo peteng dan lain sebagainya, ditipu. Ayo tak tuntun, dituntun, tibake nuntune tidak nang Gusti Allah. Wong jenenge wong wuta Pak. Lah kok sing nuntun iku mau nafsunya sendiri, iblis. Ya udah. Wa min waraihim barzahun, masuklah kamu di dalam alam barzah, alam kegelapan. Iki pasti. Makanya saya dengan adanya menyodorkan, memberikan tentang ajaran ini, secara tidak langsung saya mengembalikan ajaran Allah yang dibawa Rasulullah. Bapak Ibu hadirin, urusan Anda terima, menerima atau tidak bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Kita semuanya akan membawa resiko masing-masing. Bapak Ibu, kalau dinul haq ini sudah jenengan kagem, sudah Anda bawa bentuknya iman, sekarang tinggal kita itu mendawamkan sirul asror. Sebab dengan begitu Anda akan lekas bertemu Allah. Makanya judulnya tadi, jangan kau biarkan ruhmu tenggelam dalam kegelapan. Syarati kudu ana guru, akhirat, 2 diwejang, 3 diperintahkan untuk kholwat,
dikenalkan tentang zikir tersebut. Zikir yang ku sebut sebagai zikir ruhaniyahmu bisa sambung tembus nang Allah, bukan jahri, bukan khofi, tapi adalah bukan jali, bukan khofi. Kalau di dalam hikam itu gitu, ada zikir hakikat, atau habis khofi ada zikir hakikat. Itulah sirul asrar. Paham nggih? Dawamkanlah sirul asrar itu apapun aktivitas Anda. Sebab mohon maaf, jikalau tanpa Sang Yang Tunggal dalam dirimu, kau tidak bisa apa-apa. Berarti semua apapun tanpa kecuali wujud ning alam dunya, gerake makhluk iki sing gerakno cuman Sang Yang Tunggal. Itulah Ahad. Muhammad, nyembah kau terhadap Sang Yang Tunggal. Yang kedua, Muhammad, sampaikan umat ini sekiranya bagaimana caranya ruhaniyahnya itu bisa menyembah hanya pada Ana, bukan Allah Pak ya. Ana wis gak ngomong Allah tapi ngomong Ana. Makanya dalam hadits qudsi kalau nggak salah, jangan kau sembah namaku Allah, jangan kau sembah sifatku zat hidup, tapi sembahlah aku. Aku berarti ingsun. Ingsun bahasa Jawa saya. Ini saya yang bagaimana? Apa saya makhluk? Bukan. Ya ini loh Pak, antara saya dan jenengan ini di tengah siapa? Inilah aku. Untuk mencapai wilayah ini, hilangkanlah akunya dirimu sebagai makhluk. Lewat terus menerus Anda mendawamkan, mengistiqomahkan, terus menerus mengibarkan bendera zikir tadi. Paham? Nyun sewu, bukan yang kumaksud zikir jahri la ilaha illallah, bukan yang kumaksud zikir siri uta khofi di hati, hu urib, hu Allah, bukan. Yang kumaksud adalah rasa, kesadaran hatimu bahwasanya Sang Yang Tunggal itulah yang segala-galanya. Kalau hatimu sudah merasa seperti ini, pasti hatimu akan terus menerus rindu bertemu. Ini belum bertemu, mesti Allah menanamkan cinta dalam hatimu. Hanya bercinta pada Allah. Dengan otomatis lunturlah cintanya ruhmu terhadap syahwat dunia, walaupun jasmanimu iku sugih dunya, sugih pangkat, sugih kemuliaan, sugih bojo, sugih anak. Semua orang nggak akan terpengaruh rohaniyahmu itu. Cuman Anda bercinta pada Allah di tengah-tengah sugih-sugih mau. Masalahnya sugih dunya no Allah badan ada. Akhirnya saya simpulkan, jadilah kau ikan yang hidup di tengah air laut. Airnya asin, tapi ikannya nggak ikut asin. Apa sebab? Padahal ibu beli ikan tempe, ikan tahu, sebelum digoreng biasanya diuyahi. Kok terasa asin? Lah sekarang ikan bandeng, ikan apa sing ada di laut itu Pak, tongkol, dia tidak satu hari, bahkan ada yang bertahun-tahun. Ayo ambil, bakar atau goreng, jangan dikasih uyah, nggak terasa asin. Akal nggak nyaut Pak, nggak bisa. Tiap hari dia itu campur dengan air asin, kok nggak bisa asin? Coro akal harus asin, tapi kok enggak? Apa sebab?
Karena ikan itu hidup. Sekarang ikan yang sudah mati, entah ikan lele, entah ikan apapun lah, atau ikan yang asalnya dari laut tapi sudah mati, coba kumen, apa kumen nih, rendamlah di air garam di laut, gak usah 1 jam Pak, entas lagi asin. Sampai tahu sejarah kronologi penelayan jualan ikan asin? Belum tahu? Gini, biar tahu. Masalahnya saya tahu. Jadi jaringan penelayan itu mendapat ikan tongkol sudah dimasukkan ke kapal ya, ke kapal. Lah, kalau sudah mati dia itu di PP. Tapi sebelum di PP dia itu dikasih air garam. Kalau perjalanan pulang dari tengah laut ke pinggir iku manakala sudah mati ditabir air laut, direndam. Akhirnya itulah yang menjadi asin. Jadi asin. Jadi bukan karena ikan asin itu hidup diambil terus asin, enggak, memang sengaja oleh nelayan itu diasinkan. Paham nggih? Mengapa itu jawabannya hidup? Kembali kepada rohania. Kalau rohania ini sudah menjadi hidup, artinya Anda sudah fana dirimu dan yang muncul adalah sang yang hidup, maka tidak akan terpengaruh. Kita ada di mana nanti? Kekasih Allah itu ada 3. Pertama diletakkan di musyahadatul fana, artinya jenengan klik sambung nang Allah manglo dalam 24 jam, hitungannya kecil, lebih besar, lebih seringnya hati lalai dari Allah. Kadang-kadang nyambut gawe kita kerja, ada kliknya Pak, entah berapa menit, sudah tidak mengakui kalau dirinya yang melakukan, justru dalam hatinya bergelora Allahnya, akunya Allah yang melakukan. 1, 2, kamil ini apa? Kebalikan, 24 jam lebih besar dia itu kliknya, sambungnya, musyahadahnya atau makrifatnya atau ingatnya pada Allah, tapi tetap masih ada jatuhnya. Keduanya ini disebut makom mahfud. Pertanyaan, apakah salah dia jatuh? Tidak, karena jatuhnya itu tidak diinginkan sebetulnya. Lalainya dia pada Allah itu bukan dikatakan salah atau melanggar aturan, tidak. Karena apa? Wala bahin wala adin, sebetulnya dia itu tidak ingin lalai, tidak ingin jatuh. Berhubung Allah memproses, membentuskan Anda tentang syahwat dunia, Anda tidak akan pernah bisa menolak dengan proses dari Allah. Jatuh bang,
bangun. Ini letaknya innallaha ghafurur rahim. Allah mengampuni karena memang kau tidak sengaja untuk melakukan. Sama dengan puasa Pak Ramadan ya, jam 9 pagi baru bangun, weteng lapar, lupa kalau puasa. Lah kok kopi ini mengbangi masih ada, lali Pak nek poso ya ombe ngeten iki. Lali ono rokoke pisan di depan nih, wong jenenge wong lali ya, lali. Waktu gini-gini ku lupa kalau puasa. Allah melupakan. No wikmat Pak. Ati gayeng ya. Ati ki sambung terus nang Allah. Tapi lupa kalau puasa. Lupa kalau puasa sampai rokokan. Ayo, hukum syariat tak tanya, batal nggak puasanya orang ini? Nggak batal Pak, karena lupa kalau dia itu puasa lupa. Lah terus siapa yang melupakan? Allah. Kembali lagi jenengan kali kula, siapa yang menjatuhkan? Allah bos. Hatimu sadar, yang menjatuhkan, melalaikan itu Allah sendiri. Dah. Nomor 3 bakok. Bakok iki maksum Pak sampunan. Makomi maksum. Nggak pernah jatuh. Nggak pernah jatuh. Lah, bedanya apa antara 1 sampai 3 ini? Kalau di dalam detik-detik di musyahadah makrifat nggak ada bedanya. Cuman bedanya mek ngeten tok. Semuanya ya. Apakah ditaruh Allah dirimu itu di khos? Apakah khawasul khawas? Nek ditaruh khos Pak, taruh khos ya. Hati saakali iki wis gak sambung. Aku mari rokokan apa ndak, mari mangan apa ndak, gak sambung. Ditanya oleh temannya, ya fulan dari mana? Jawabnya nggak dari kali, nggak dari, pokoknya nggak sambung. Jawabannya apa? Sapiku mana pitu. Pertanyaan dengan jawaban gak sambung. Iku jenengi nyun sewu ya, majedub. Apa? Jadab cara wong. Wis gak ngereken urusan hukum syariat itu, gak ngereken. Apa gak ngereken yuk? Gak peduli dengan wajib, sunnah, haram, gak peduli. Maghrib orang-orang sholat, dia ngetut ke, mengikuti apa yang muncrat di dalam hatinya makrifat Allah itu. Dengok-dengok, monggo ada yang gitaran, jalan-jalan, tapi orang lain yang gak paham mesti mengatakan anta majnunun. Apa artinya? Kamu gila. Lah gak sambung ya. Iki khos. Hati saakale sudah putus urusan dunia, urusan makhluk. Kalau yang khawasul khawas beda. Hati gak sambung urusan dunia Pak, hanya pada Allah.
Akal masih sambung urusan dunia. Oh iki bojoku, oh iki anakku, oh iki wae kerja, ya kerja, semuanya dilakukan secara normal. Tapi ruhaniyah tidak campur dengan itu. Inilah laksana ikan hidup di air asin atau air laut, nggak terpengaruh. Siapa beliau? Termasuk Rasulullah, tabi'in as-solihin di jalur wasilun. Pertanyaan, saya nanti ketika suluk atau khalwat mendawamkan sirul asrar di tengah-tengah umum dan khusus, apakah nanti saya ditaruh khos atau khawasul khawas? Itu kami tidak bisa menjawab, karena itu hak prerogatif Allah. Itu urusannya urip, urusan Sang Yang Tunggal di dalam dirimu masing-masing. Tapi kalau saya bicara biasanya ya, kalau Anda memakai sistem wasilun, sistem wasilun apa? Sistem di mana jenengan diajarkan dulu ilmunya ini. Setelah itu laku dengan istiqomah, biasanya di khawasul khawas, tapi tidak menjamin harus di sini. Iku sebab urusane urip ning awak sampean dewi. Paham Pak Bu nggih? Inilah Bapak Ibu cara bagaimana kita bisa keluar dari jebakan kunjorone hawa nafsu di sini. Maka nanti yang muncul bukan sifat basariyah sing tak hapus ini. Di sini ada roh, sifat basiroh, sifat ketuhanan. Yang muncul kasih sayang, yang muncul welas asih, yang muncul budi luhur, akhlak ilahiyah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak gampang ngersulo, gak mudah hati ini gelisah, gak mudah hati ini khawatir, gak mudah hati ini takut, karena ruhaniyah tetap sibuk sambung nang sing moho gesang kuwi. Paham nggih? Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pas jam 12 sak jam punjul wis gak popo, sing penting jenengan iki sampun mendapatkan hadiah dari Allah. Dalu niki materine jangan kau biarkan ruhmu tenggelam di dalam kegelapan. Pun sakniki masuk dalam tanya jawab. Mbok pilih menawi apabila ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Lah kula nyuwun izin datang pengurus, apakah diterima manakala ada jamaah lewat telepon? Kula nderekake mawon, cuman kita ngayai yang ada di sini dulu, nggih. Monggo menawi ada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet tentang niku Gus. Miftaku kok miftaku. Niku lho kuncine swarga menapa kok teng syahadat mboten teng salat, zakat, kaji lan liya-liyane. Kaping kalih kenapa harus ada bariyah mboten langsung ke alam lahut ngoten. Terima kasih matur suwun. Mengapa miftahul jannah, kunci mbak jannah ya, itu kok di dalam di dalam kalimah tauhid. Pun tak genahno. La ilaha illallah. Pun
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.